Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Apriansah dari kelompok Cemara akan mempresentasikan tentang mastering on 7 tools for improvement. Seven tools adalah 7 alat yang digunakan untuk mendukung pengendalian kualitas. Pada dasarnya, Seven tools digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam proses produksi. Dalam industri manufaktur, Seven tools sebenarnya tidak hanya digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah kualitas saja. Masalah lain seperti lost time atau waktu proses yang hilang karena sesuatu hal dalam proses produksi juga bisa diselesaikan dengan Seven tools. Seven tools terdiri dari flowchart, worksheet, Pareto, histogram, fishbone, scatter, dan control chart. Selanjutnya adalah fishbone diagram. Fishbone diagram adalah suatu diagram yang terstruktur untuk mengidentifikasi penyebab dari masalah dan hubungan sebab akibat dengan berdasarkan pada pengalaman dan keahlian dari sekelompok brainstorming yang terstruktur. Fishbone diagram juga digunakan untuk melakukan brainstorming cara yang mungkin menyebabkan suatu akibat. Diagram sebab akibat dikembangkan pada tahun 1943 oleh Profesor Kaoru Ishikawa. Kadang-kadang disebut dengan diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan karena digambarkan menjadi gambar tulang ikan. Kegunaan dari fishbone diagram adalah yang pertama adalah menetapkan penyebab utama, yang kedua menetapkan potensi akar penyebab, yang ketiga adalah menetapkan pilihan potensi penyelesaian masalah. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, secara singkat beri nama masalah atau akibat yang akan dianalisa dan dituliskan pada kepala diagram tulang ikan. Yang kedua, tetapkan kategori penyebab yang sesuai untuk situasi yang ada. Kadang-kadang lebih mudah menggunakan 5M dan 1E, manusia atau man, mesin, metode, material, measurement atau pengukuran, dan environment atau lingkungan. 4P yaitu polisi, prosedur, plan atau pabrik, dan people. Yang ketiga adalah brainstorming potensi penyebab dari setiap kategori. Yang keempat, identifikasi hubungan sebab akibat antara faktor dari setiap kategori. Langkah selanjutnya adalah yang kelima, buat diagram tulang ikan. Terus kategori utama menjadi tulang terbesar dari diagram tulang ikan. Atur setiap penyebab dan subpenyebab pada level yang lebih rendah dari tulang ikan. Penyebab paling spesifik dituliskan pada tulang terkecil dan pengumpul pada penyebab yang lebih umum, di mana mereka berkontribusi dan sebagainya. Yang keenam adalah gunakan data yang sudah dikumpulkan atau konsensus untuk mempersempit dan memilih penyebab yang paling memungkinkan atau penyebab yang paling penting untuk penyelidikan lebih lanjut. Pilih 3-5 penyebab dari level terendah dari tulang yang ada. Penyebab yang paling memungkinkan yang dipilih oleh tim harus diidentifikasi dengan menandai dengan bintang atau melingkarinya. Contoh yang saya gunakan pada fishbone di sini yaitu penggunaan fishbone di mesin headbox. Pada tahapan membuat fishbone di Minitab ini, tahapan yang pertama adalah membuat 5M-nya yaitu man, machine, material, method, sama measurement. Masukkan, kategorikan mana yang ke man, mana yang ke machine, mana yang material, mana yang ke method, dan mana yang ke measurement. Selanjutnya setelah kita membuat 5M plus 1E-nya, kita klik start, terus kita pilih quality tools, selanjutnya kita pilih cost and effects. Selanjutnya di cost-nya kita buat main, terus subnya kita ganti jadi sub main, terus yang mesinnya juga sama, cost-nya diganti mesin, terus sub menunya diganti juga jadi sub main mesin, terus materialnya juga sama sampai ke environment. Setelah itu efeknya kita ganti ke jadi cacat label, titelnya kita ganti fishbone diagram cacat label. Selanjutnya klik OK. Selanjutnya
Jadilah fishbone pada cause and effects. Di sini ditampilkan ada 6 tuh, ada personal, mesin, material, method, measurement, dan environment. Penjelasannya adalah terjadinya distribusi tidak seragam pada headbox disebabkan oleh 6 faktor, yaitu yang terkait dengan mesin, manusia, metode, material, pengukuran, dan lingkungan. Dari faktor mesin, penyebab distribusi tidak merata ialah faktor umur dari mesin yang sudah tidak memadai untuk digunakan, serta turbulence yang terlalu besar menyebabkan fiber tidak merata dan juga pressure yang tidak seimbang menyebabkan aliran stok tidak merata. Dari faktor manusia, penyebab distribusi tidak merata adalah faktor kesehatan, di mana karyawan mengalami kelelahan yang menyebabkan ketidakfokusan dalam bekerja, serta kecerobohan karena adanya operator yang belum berpengalaman, kurang mendapat pelatihan. Selanjutnya, dari faktor metode penyebab distribusi tidak merata dikarenakan prosedur perawatan yang tidak dijalankan dengan baik dan benar, yang membuat mesin belum terjadwal untuk perawatan. Adapun dari faktor lingkungan, penyebab distribusi tidak merata terjadi karena dua faktor, yaitu internal dan eksternal, yang disebabkan oleh sanitasi mesin kurang bagus, dan faktor eksternal sendiri yaitu lingkungan sekitar mesin yang kotor. Dari faktor pengukuran penyebab distribusi tidak merata ialah side glass bermasalah sehingga perbedaan pressure tidak bisa dideteksi, jadwal rahasia, serta pengejasan. Dari faktor material penyebab distribusi tidak merata ialah fiber menggumpal dikarenakan kurangnya microturbulence yang terjadi, retention time yang terjadi lama, serta penggumpalan slime dikarenakan bakteri yang melebihi batas. Selanjutnya didapatkan improvementnya itu yang pertama, jadwal maintenance rutin dibuat dan dilaksanakan. Selanjutnya ada pembersihan terhadap mesin dan fan sehingga lingkungan menjadi bersih. Yang ketiga adalah menerapkan pengawasan terhadap shift yang bertugas supaya menghindari kecerobohan. Kesimpulan yang didapat yaitu fishbone diagram merupakan diagram yang membantu dalam brainstorming untuk mencari penyebab-penyebab masalah. Telah ditemukan beberapa penyebab distribusi tidak seragam dari analisis machine, material, measurement, method, dan environment.